Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Masih bersama Pak Yuyun. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Materi pembelajaran PPKN, hak dan kewajiban dan tanggung jawab. Tujuan pembelajaran: 1. Menyebutkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai anggota keluarga. 2. Menyebutkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan membahas hak dan kewajiban di keluarga. Yuk kita simak sama-sama video berikut ini. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk! Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah.
Nah, bagaimana setelah menyaksikan video tadi? Sudah makin paham ya? Lalu apa sih tanggung jawab kita sebagai warga negara? Yuk kita lihat. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Ada ungkapan sederhana, namun sangat berbangsa. Maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung pada tanggung jawab warga negaranya. Apa sih tanggung jawab sebagai warga negara itu? Tanggung jawab adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan sepenuh hati. Contoh tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, memahami dan mengamalkan ideologi nasional kita, yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang kedua, menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Contoh yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari perilaku diskriminatif. Contoh yang keempat, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia. Contoh yang terakhir, meningkatkan wawasan kebangsaan agar terbina rasa kebangsaan dan semangat kebangsaan pada setiap warga negara Indonesia. Kesimpulan materi kali ini, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita atau sesuatu yang kita terima. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Contoh hak di rumah mendapatkan kasih sayang. Contoh kewajiban di rumah menghormati orang tua. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Kali ini ada 3 pertanyaan. Kalian menjawab pertanyaan tersebut di buku tulis. Pertama, membantu orang tua mencuci piring dan gelas setelah makan adalah contoh kewajiban di. Kedua, bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga merupakan kewajiban. 3, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara. Silakan dijawab. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Bapak tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.